Halo Halo guys, kita ada di museum yang hari ini. Lagi di mana sih? Di museum wayang. Kita mau ngapain? Saya ada guide, tapi guide-nya lagi Pergi. Kita mau nonton pertunjukan wayang. Oke, nantikan ya. Kita nonton. Bye. Oke teman-teman, sebelum membahas lebih lanjut tentang museum wayang, kita harus tahu dulu nih sejarah singkat sebelum museum wayang ini diresmikan. Jadi, pada awalnya, bangunan museum ini adalah sebuah gereja yang diberi nama De Oude Hollandse Kerk, yang artinya gereja lama Belanda. Konon katanya dibangun pada tahun 1640. Gereja ini dulunya sempat diperbaiki, kemudian berganti nama menjadi De Nieuwe Hollandse Kerk, yang artinya gereja baru Belanda. Bangunan gereja ini bertahan hingga tahun 1808, namun kemudian hancur karena gempa bumi yang terjadi di tahun yang sama. Dan tepat di lokasi reruntuhan itulah dibangun sebuah gedung yang kini dikenal dengan Museum Wayang, yang diresmikan dan diperuntukkan sebagai museum pada tanggal 13 Agustus 1975. Itulah sejarah singkat dari Museum Wayang. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang apa saja yang ada dalam Museum Wayang ini yang bertempat di Kota Tua. Jika menebak dari nama gedungnya saja, kita pasti sudah tahu barang-barang seperti apa yang ada dalam museum ini. Apalagi kalau bukan wayang. Jadi, jenis-jenis wayang yang ada di museum ini gak usah diragukan lagi teman-teman. Yang pastinya ada banyak sekali koleksi wayang. Mulai dari wayang kulit, wayang golek, wayang topeng, bahkan ada karakter Pak Ogah juga loh. Keren banget kan? Eits, gak sampai di situ aja teman-teman. Wayang dari luar negeri juga ada loh di sini. Misalnya dari Republik Rakyat Tiongkok dan Kamboja. Hingga kini, Museum Wayang mengkoleksi lebih dari 4.000 buah wayang, terdiri atas wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput, wayang janur, wayang topeng, wayang boneka, wayang beber, dan juga gamelan. Umumnya, boneka yang dikoleksi di museum ini adalah boneka-boneka yang berasal dari Eropa. Meskipun ada juga yang berasal dari beberapa negara non-Eropa seperti Thailand, Suriname, Tiongkok, Vietnam, India, dan Kolombia. Ngomong-ngomong soal wayang, teman-teman udah pada tahu belum sih sejarah tentang wayang? Kalau belum tahu, simak penjelasan berikut ini ya. Wayang itu sendiri telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda oleh UNESCO sejak tanggal 7 November 2003. Pada awalnya, wayang ini dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat Jawa. Dan pada saat itu, wayang hanya terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Selain jenis-jenis wayang, di dalam museum ini juga sering diadakan acara pementasan wayang yang dipimpin oleh dalang-dalang kenamaan yang pastinya sudah ahli dalam bidang perdalangan. Nah, pertunjukan wayang ini tentunya sangat menarik minat pengunjung karena selain untuk menghibur, tentu juga dapat membuat masyarakat mengetahui dan memahami apa saja hal-hal yang harus ada dalam pementasan wayang. Jadi, dalam pertunjukan wayang memerlukan alat musik yaitu gamelan. Gamelan terdiri dari gong, bonang, kenong, gambang, rebab, kecrek, kendang, dan masih banyak lagi. Tapi, teman-teman tahu nggak sih, gamelan yang digunakan oleh pertunjukan wayang ternyata berbeda-beda loh. Jadi, jenis gamelan yang digunakan oleh wayang kulit berbeda dengan jenis gamelan yang ada di pertunjukan wayang golek. Teman-teman baru tahu kan? Oh iya, jangan lupain sinden ya teman-teman. Karena peran sinden di sini juga nggak kalah penting. Dengan adanya sinden, dapat menambah suasana menjadi lebih hidup dan pementasan pun menjadi lebih menarik.
Seperti contohnya pada pementasan wayang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022, pementasan pada hari itu dipimpin oleh seorang dalang bernama Ki Wardana W. Kusuma dengan lakon Bandung Bandawasa dan merupakan jenis wayang golek Sunda. Pementasan wayang golek Sunda ini menceritakan tentang seorang Kurawa yang baru saja menjadi raja. Ia meminta solusi kepada Eyang agar kekuasaannya selalu berjaya. Namun, karena Eyang mengetahui bahwa raja tersebut adalah seorang pemalas, ia meminta agar kekuasaannya berpindah tangan ke marga Dastarata. Sampai akhirnya terjadi kericuhan dan warga pun ikut meminta agar kekuasaan tersebut pindah ke tangan Dastarata. Namun sayangnya, dari pihak raja tidak menyetujui hal tersebut. Nah, itu dia sekilas cerita dari pementasan wayang golek Sunda yang diadakan pada tanggal 23 Oktober 2022 kemarin. Kalau teman-teman penasaran kelanjutannya, datang langsung aja ya ke Museum Wayang yang ada di Kota Tua. Wah, setelah melakukan mini penelusuran di Museum Wayang ini, kita semakin tahu ya bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Dan semoga setelah menyaksikan tayangan ini, kita semakin paham bagaimana cara menghargai, merawat, dan menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video singkat yang kami buat. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya. Kita udah selesai nonton apa? Wayang. Nonton wayang ya? Ya mungkin segitu aja. Sekian dari kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ya.